Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahu azim. Ada yang tahu surat apa? 7 tangan biar dikasih dolpan. Ada yang tahu? Apa? Apa itu dolpan? Ambil itu aja dulu. Ini. Jadi kita tidak sama, kita dolpan. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua BKMT, Ketua Pengurus, dan yang dilatih ini pemata BKMT Kecamatan, Majelis Taklim. Oh, Majelis Taklim. Semua itu Majelis Taklim. Majelis Taklim satu lagi. Masya. Ketua Majelis Taklim yang saya hormati, Pak RW, PLT yang saya hormati. Ada ibu guru kepada muridnya. Anak-anak sekalian, apakah kalau kita rajin sholat bisa masuk surga? Tidak. Jawab. Kaget gurunya. Ibu tanya lagi, kalau kita rajin sedekah kepada orang, membantu orang lain, apakah bisa masuk surga? Tidak. Cemas guru. Kalau dia haji, kalau dia rajin puasa, kalau dia suka menolong orang, apakah bisa masuk surga? Tidak. Kalau dia patuh kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua, dan dia beramal baik, apakah bisa masuk surga? Tidak. Kalian ini diajarkan agama supaya paham. Lalu apa yang bisa mengantarkan orang masuk surga? Kalau anak-anaknya mati, baru ibu gurunya sadar. Kalau orang sholat tak bisa masuk surga kalau dia belum mati. Kalau orang zakat haji tak bisa masuk surga kalau belum mati. Nah maka itu ada yang tidak paham kenapa dilantik dari majelis taklim. Sama dengan guru tadi. Betul jawab muridnya, cuma gurunya yang tidak paham, muridnya yang lebih pintar. Untuk itu saya awali tadi dengan inna a'tainakal kautsar. Allah kasih kita nikmat yang begitu banyak, saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kamu mau menghitung, tak akan sanggup. Lagi itu banyak lain daripada hitung itu. Nah, dalam
pelaksanaannya sayangnya kita ibu-ibu yang sudah diamanahkan jadi pengurus BKMT, pengurus Permata, pengurus Majelis Taklim, kadang-kadang tidak lebih mulia dari kertas. Lebih mulia kertas daripada manusia. Kita ini hidup dikelilingi kertas, berkutat dengan kertas. Yang kadang-kadang untuk mencari kertas itu butuh biaya. Yang dengan kertas itu orang dapat prestasi dan prestise, bisa jadi dengan kertas itu juga jadi teraniaya. Lahir dikasih akte kertas, tidak pakai akte, tidak baca sekolah kabarnya. Agama tidak hijau kertas-kertas bu, tapi ini aturan. Taman SD, SMP, SMA, S1, alhamdulillah dapat ijazah kertas itu. Ikut tes, ikut dia tes lulus, dapat SK kertas. Gaji pertama 3.500.000. Yes, ngitung duit kertas. Lalu kerja buat tabungan. Dia tidak pernah nengok berapa jumlahnya. Yang dia tengok kertas. Kata gaya itu, kamu ini lah gaji lalu, kami lah tunggu. Lah boleh lah, betul. Iya. Kalau lah boleh, kan dulu apa nak tuna, carilah. Betul dapat jodoh, dibuktikan dengan buku nikah. Alhamdulillah sudah nikah, bisa beli mobil. Buktinya BPKB dan STNK. Acak di rumah kita 36. Bukti kita punya rumah, ada sertifikat atas nama kita. Orang bisa mulia dengan kertas ini, tapi orang bisa terhina. Ada orang yang sanggup membunuh gara-gara duit kertas itu. Di Bandung, kisah nyata. Ibu beli gandeng 3 anaknya. Nunggu angkot, berhenti angkotnya. Maaf Pak, kami numpang saja, nggak ada ongkos. Yang itu 4 kursi kali 2.000, 8.000 enak gratis minyak seliter. Kali numpang Pak ke terminal, saya ongkosnya. Ada sopir satu lagi, tinggal numpang Pak minta ayat ongkosnya. Naik bu, naik berapa? Ongkos 2.000. Sampai ke terminal, ibu di jalan atau di dalam terminalnya? Di terminal Pak, terminal Pak. Nanti kan sampai kasih tahu ya bu, sampai Pak di sini berhenti. 4 beranak ini, 3 anaknya dengan ibu 1 turun. Makasih aku Kang, umur sami-sami selesai. Ongkos tidak dibayar. Keluar terminal, turun penumpang. Nah, dia kasih duit 100.000. Pak, pagi-pagi tidak ada kembali, sekalian sama yang 4 tadi. Total. Kadang-kadang kita ngitung itu tidak sesuai dengan hitungan kita. Iya. Bahkan yang betali. Tadi kok kecil. kerjanya jualan gudeg di pasar Beringharjo, Ngayogyakarta, Kono. Anaknya 5, 2 di UGM, 2 di ITB, 1 di UI. Tidak beasiswa, dibayar dewek artinya. Karena berhasil,
oleh peserta seminar, Mbah Kon diundang untuk jadi pembicara. Tidak bisa aja ngomong, cuma tanya jawab aja. Gimana Mbah kalau bayar uang sekolah? Ya sampai waktunya dibayar. Itu jawabannya. Kalau anak-anaknya nakal gimana Mbak? Ya dinasehati. Pernah punya masalah nggak Mbak? Dia tanya, masalah itu apa? Mbak punya masalah apa? Masalah itu kira-kira begini Mbak. Mbak misalnya bayar uang kuliah, tahu-tahu uangnya nggak cukup. Itu masalah tuh Mbak. Oh Mbak, kalau uang saya nggak cukup, ya tinggal jaluk kalau Gusti Allah, minta sama Gusti Allah. Besok ada saja yang borong budek saya, selesai urusan. Kita ini kadang-kadang nak ngatur Tuhan. Ada orang yang tidak mau mukul lagi dalam utang, minjam galak, balik galak. Itu lebih hina daripada kasar. Ini kadang-kadang kalau belum ada, ngada baca ilah nyanyo, nak ayo marah-marah. Janji saya bulan Februari lah sampai itulah tanggal 7 belum ada pembayarannya itu. Dikecek tidak lah kami ini makan terus dia, cuman pas-pas makan dia. Bicara dengan orang ini datang duduk-duduk dapat ngomong-ngomong. Itu tidak lebih mulia daripada kertas daripada orang. Apa sebab? Karena dia cuma inna aktaina, cuma dapat nikmat saja. Belum selesai ayatnya. Ayatnya dilanjutkan dengan fasol lili Rabbika wanhar. Mestinya dengan nikmat yang banyak, sholat. Saya ingin lihat BKMP ini nanti, karena saksi hidupnya ini yang bisa saya bawa, yang baju mirip ibu ini. Begini jawabannya. Saya di satu kabupaten, masjid kita ini ada 20 enggak ya? Enggak sampai ya? Kurang ya? 14. Masjid tempat kami ceramah itu 20 kali 20. Ibu-ibunya sampai ke sini. Saya hanya bisa jalan doang katanya itu. Sininya kena ibu nanti. Enggak bisa lagi. Saking ramenya. Begitu asar, ada orang 7 kan? Sekitar orang 7 lagi. Ini nakiknya mereka ibu-ibu. Kita capek-capek ceramah, begitu asar nanti, kita boleh bertaruh. Tidak akan saya kali. Jadi gimana pastor ininya? Bahwa selatan pas simbang besar, cuma tenang gak mau. Maaf kalau di kabupaten itu kotak kue itu untuk tempat pastor. Sambil balik bawa ada kecil pengambil Wahai Pak Ustaz, jangan awak Ustaz tidak ngerti. Ngaku, Tino sholat itu di rumah, sebaik-baik di rumah dalam kamar. Jangan satu ngamal hadis itu. Buka hadis yang lain. Ibu pernah tak dengar ibu-ibu yang berangkat haji? Ada tak? Ada tak ibu-ibu yang umroh? Orang haji, orang umroh cuma ke masjid Nabawi, ke masjid Haram. Kok di masjid Nabawi boleh, di masjid kita tidak boleh? Ibu-ibu, anak-anak yang Tino, ada yang kuliah di Jogja, ada yang kuliah di Bogor, ada yang kuliah di Malaysia, ada yang di Filipina. Bertino pajak kuliah sampai ke luar negeri. Sementara ke masjid tak boleh, memang otak. Jangan Pak Ustaz, kalau men haram dia masuk ke masjid. Tidak boleh. Jadi apa ada kesan dan tidak sholat? Nah, itu. Jadi fasolli Rabbika wanhar. Ada yang tahu arti fasolli Rabbika wanhar itu? Fasolli Rabbika wanhar. Ada yang tahu?
kasih ke sini. Apa saja? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah. Berkurban itu bukan kurban yang motong sapi itu, tapi berkorban dalam bentuk bersedekah, berinfak, dan lain-lain. Ini belum sama, masih pembukaan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, kami Ustadz ini bisanya model-model itulah. Kalau ceramahnya lucu, ibu tergelak. Kalau ceramahnya pedas, otak beraso. Alam terkeras, ini sama Ustadz ini. Alam kesadi, model-model itulah. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita bukan saja tinggi ilmu, tapi amal perbuatan juga tinggi. Untuk apa ilmu tinggi kalau tidak dibarengi dengan amal perbuatan? Maka Bapak Ibu, kalau rezeki itu bukan urusan kita, urusan Allah. Itu urusan Allah. Yang jadi masalah, ibu tahu tidak di mana tempat rezeki itu? Kalau ibu tahu, saya kasih duit 100.000. Ya. Yang tahu jawabannya, saya kasih duit 100.000. Ibu tahu. Oke, usaha. Bayi baru lahir itu, pacarnya nangis isi tidur. Anak saya kok beragam, anak saya bawa sabun, bawa popok, apa usahanya? Hah? Itu jawaban anak kita. Hah? Gimana? Ibu pernah nonton JTV tidak? Di JTV itu ada program uang kaget. Dia tidak tahu nama, dikasih. Saya ingin tanya, dari mana sarang rezekimu? Ada nggak kita pagi-pagi joget? Ampun. Hah? Dari suami istri, dua bujang gadis banyak yang terjodoh. Silakan. Iya. Cuma Allah ngasihnya cak mana? Iya. Rezeki itu dari Allah. Nanti, oke, tak ada yang terjawab loh. Nanti kalau tahu jawaban, saya kasih. Saya cerita zaman dari Musa. Ada orang miskinnya. Dia ngomong dengan suaminya, Pak. Dia mau apa dengan suaminya? Dapat kabar isu Nabi Musa ada? Iya. Kalau dia nabinya Pak, cukup Bapak temui. Minta doa, sarigo gitu lupa. Orang miskin makan sekali sehari, seminggu sekali. Saking miskin. Datang suaminya ke Nabi Musa. Ditengok Nabi Musa. Orang miskin dengan cicak miskin beda. Orang miskin itu kakinya dipegang sekali. Saya telapak tangannya tidak tembok keras kalau salaman. Kalau salaman
Tidak miskin. Kata Nabi Musa miskinnya kamu. Apa saja datang sini. Saya minta doa Nabi Musa. Kami ini pisahnya. Seminggu sekali makan. Minta tolong berdoa dengan Allah. Kalau baca kayu. Kata Nabi Musa dia berdoa dengan Allah. Dijawab langsung oleh Allah. Kata Allah, kasih tahu Musa, dia kaya cuma setahun. Dia kaya cuma setahun. Begitu Nabi Musa selesai bro, doa dikabul bro, kamu kaya setahun. Jadilah sana. Seminggu jadilah. Balik kawan jecung baru. Ngomong dengan bininya, ayo kita ayam sekali. Alhamdulillah, mulailah dia usaha. Apapun usahanya berhasil. Ketika mulai kaya, bininya ngomong, ingat waktu kita miskin kakak, ingat, cukuplah itu baik. Jangan dulu orang lain. Sejak itu, sebulan 10 orang dibantunya, 2 bulan 20, 3 bulan, terus itu. Akhirnya terlewat setahun setengah. Begitu setahun setengah, Nabi Musa berdoa, ya Allah, terlalu. Jadikan setahun. Ya Allah, terlewat. Itu. Kata Tuhan, dijawabnya, Musa, aku malu. Aku cuma ngikir dengan dia baik. Tapi dia berbagi dengan orang beratus-ratus. Dia tidak enak naik rezeki itu. Itu zaman Nabi Musa. Ibu tunjuk dalam rangka jawaban. Apa jawaban? Sudah, kita tunggu. Tidak ada sejawab. Ya kalaupun bisa saya jawab salah. Rezeki itu Bu, saya jawab ya. Saya jawab. Rezeki itu kalau kita mampu memuliakan orang lain. Cobalah belajar memuliakan orang lain. Insya Allah rezeki akan mengalir. Ada orang leceh, kamu pergi tak? Kalau kamu tidak pergi, aku tidak masalah. Tapi aku sepotong nyawa di badan, aku tetap pergi. Aku tidak ada mau pergi. Kalau kemuliaan orang tersebut, ada orang yang tahan belanja itu meloncat ke beberapa warung. Ngaku? Karena warung itu memuliakan, ayo apa kabar ya Allah. Dia senang bisa pada itu. Beli apa? Itu. Beli gula. Itu. Yang seperempat lah. Ya Allah dulu tidak ada. Yang seperempat, yang setengah ada. Nah, inilah yang duit tidak cukup. Gila, yang seperempat yang anggap aja sedekah aku. Bayar yang seperempatnya dia, yang seperempat sedekah aku. Jadi tidak umum dibanding ke orang lain. Itu memuliakan orang lain. Kalau ingin rezeki kita banyak, ada tukang itu di mana kerja Mas, masih di rumah Pak Sianu, kira-kira berapa minggu lagi, seminggu lagi lah, kerja kali itu dulu, habis juga ke rumah kami. Kenapa tidak jadi tukang lain? Karena kemuliaan, ingin memuliakan orang lain. Kalau sesama kita tidak saling memuliakan dan tidak memuliakan Allah, itulah kadang-kadang kita galak sumpah pikiran. Masalah itu tidak ada Bu. Mbak Pon tadi 5 anaknya kuliah sukses. Ada guru SMA nanya ke murid itu, ngaku palak kau ni bukan susu. Nak hujan Pak. Terus bagi kau masalah macam masalah lah. Baliklah pemutar basah lalu. Pernah tak kau makan bakso? Pernah? Kalau hari hujan ini bagi mama bakso masalah tak? Enggak Pak. Mungkin senang dia. Orang kalau hari hujan senang bakso. Jadi masalah itu hujan aku dikau. Bingung nih. Bukan di hujannya masalah. Mungkin bagi mama bakso hujan itu masalah. Masalah itu ada pada kita, bukan pada hujannya. Selagi kita buang hidup kita bermasalah, akan banyak masalah. Selagi kita tidak memuliakan Allah,
Fasholli lirabbika wanhar, itu yang bikin kita masalah. Sebab kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa kita menjadi senang. Itu kalau urusan rezeki. Ibu tahu macam mana cara Tuhan ngasih rezeki itu. Itu bagai air bah, Bu. Kalau banjir itu kecil kata-kata. Pernah nengok banjir, geli gitu, cacam, kata-kata setum lalu. Banjir. Nah, Allah kasih rezeki dari langit itu bagai air bah, benar gitu. Lebih dari banjir. Yang ngakui rendah, pantas kan? Netes adika. Kita di siko, banjir di belakang itu. Kenapa tidak kita banjir? Tidaklah cacam tadi kita banjir berat. Kita di belakang itu ada masalah. Banjirlah situ, kita di belakang ini. Apa artinya? Kenapa rezeki itu tidak tembus ke situ? Tidak jatuh seperti itu? Karena kita pasang tembok. Apa temboknya? Dosa. Kita ini kadang-kadang salah paham dalam beragama. Ya memang belum sholat, tapi dia nakal tidak, judi tidak, minum minuman keras tidak, berzina naudzubillah min dzalik. Apa kerja orang yang ikut? Bagi kita itu orang baik. Baik ngomong ramah kok. Nggak tidak, minjam balik, diajak untuk hidup ikut. Bagi kita baik. Padahal sengaja meninggalkan sholat dan lama tidak sholat lebih daripada dosa berzina. Mungkin bisa tidak berzina, tapi meninggalkan sholat dengan sengaja lebih besar daripada dosa zina. Itulah makanya rezeki yang kita susah. Cara buang pembatasnya, buang bentengnya untuk itu. Surat apa artinya? Balik lagi ke fasholli rabbika, dirikan sholat untuk Tuhanmu. Wanhar. Ini rezeki. Nah, apa yang kita nikmati ini semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sebanyak ini makanan, kita makan semua. Kalau kita dukun manis, kalau kita tidak ada masalah, tidak ada hal lain. Tapi bagi orang yang ribut rumah tangga, makan dukun manis itu tidak ada rasa Tuhan memang manis. Tak masalah. Lidah kita tuh sambung. Dan tinggal kita lagi, Bapak, Ibu yang saya hormati. Terakhir, ini sama yang pertanyaan tidak ada. Masih ada? Oh, masih ada. Terakhir, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Tapi sebelum saya sampaikan keberuntungan orang beriman, saya dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. HP ini bukan untuk selfie saja, tapi untuk belajar. Materi yang saya sampaikan tadi itu dari HP semua, dari WA group, dari Google, boleh dapat. Yang paling ngetop sekarang dari Dr. Aisyah Dahlan. Dia mengatakan bahwa program bahasa otak lanang dengan otak ibu beda. Yang sudah nonton, otak lanang program bahasanya cuma satu nilai. Kalau otak Tino kiri kanan, maka itu sepengecek-pengecek lanang dalam sehari ngebaca ecek cuma 7.000 kata. Itu lanang pengecek. Kalau dia pendiam 5.000 kata. Sementara Tino program bahasanya otaknya kiri kanan. Sebenarnya lebih bulan
Hijriah. Tahu-tahu satu Rajab awal, tanggal 8 Jumadil akhir. Punya satu Rajab. Jadi ya, kemarin ada kasus bunuh diri bergantung anak SMK. Bukan jebak. Itu yang dosa, siapa yang dibuat video foto kamu, itu bukan main dosa. Kenapa? Karena Tino tidak tertutup auratnya. Pakai singlet banyak, mati bunuh diri. Nah, kalau kita nonton video itu, kita berdosa dengan aurat Tino. Dan yang paling berdosa adalah macam mana orang itu minta ampun dengan Tino Tuhan. Karena jembatan aurat perempuan, ada orang kecelakaan, tahan turun dari motor. Ini kecelakaan depan Puri Mas sebelum simpang Kalapas. Ini posisinya saya tidak tahu keluarganya. Orang pingsan, otak berceceran mabuk itu sampai hati merekam saya itu. Berhentilah, banyak gawe lain. Nah masih tahu itu ada polisi petugasnya. Kita wartawan bukan. Jadi jangan. Cuma kalau misalkan bak itu mati ke kapal, dibuat orang model itu tidak enak. Sama dengan bicara juga, jangan kita asal bicara. Contoh, 20 tahun berpisah, ketemu, gabung arisan ya. Kenapa? Itu ada selalu new, ada siapa? Enggak gitu. Begitu arisan kita ikut gabung. Pas kita ke rumah kawan kita akrab, kita lupa. Yang berkawan itu, misalnya saya dengan Yulida. Yang berkawan itu dengan Yulida itu saya. Suami saya Yulida, saya tidak berkawan. Gitu. Yulida juga tidak berkawan dengan bini saya. Begitu saya ke rumah dia, ya Allah kaca, dan kamu kenapa rumah sempit anak itu. Bagi saya dengan Yulida, dia tidak tersinggung. Kalau dia tahu karakter saya tahu. Tapi, apakah kita tahu karakter suaminya? Kata suaminya, rumah dia luas, syukurlah aku. Dari dulu kita di sini pacar, kenapa? Tersinggung berarti. Jadi walaupun rumah kita besar, tak usah kita ngomongin pacar. Kamu kenapa rumah kecil ada 6 sini? Tidak pacar kenapa? Tidak pacar juga arisan itu tidak loh. Jadi jangan kita ngomong hal-hal yang begitu. Atau ada kawan SMP ketemu setelah dan 20 tahun berpisah. Wahai kepala dinas kau dong, yo, awak memang di fotokopi, fotokopi dia, tidak, ikut orang. Berapa gaji? 1.500. Dari jam berapa? Dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Jam 7.30 sampai jam 9 malam. 900, iya. Kue jam kerja ke sana, jam 7.30 sampai jam 4. Lewat jam 4 harus dihitung lembur. Itu aturan. Zalim bos awak. Minta kenaikan gaji, jangan saya itu 1.500 ini bawa UMR, tidak boleh model itu. Kita selesai ngomong, kawan kita berpikir, dia ngomong bosnya, pacak naik gaji tidak bos, boleh tak pacak, kita sama-sama numpang hidup dalam kopi lah, merendung, malas kita kawan pecah. Kemarin bukan di 1.500, sekarang belum, gara-gara kata-kata kita. Jadi tidak usah mudah melepas kata-kata. Saya kehilangan pertanyaan, ibu-ibu, ada 5 menit lagi. Mungkin pertanyaan ketua dari sudah pulang. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Al-Fatihah apa ya sih bu? Oke, kamu minum. berarti kamu Al-Fatihah. Kesimpulan sama tadi. 1. Memang kita perlu dengan kertas, tapi jangan kita lebih iman dari kertas. Biasa-biasa dulu, duit banyak tidak tahu orang. Makanya jangan sombong. Sombong itu enggan menuju cinta Allah. Sombong itu merendahkan orang lain. Orang lain pakai emas, kita pakai emas. Jangan sombong. Boleh tak pakai emas? Boleh. Tapi ketika orang lain pakai emas, asli ya, imitasi kan? Itu sombong. Kalau imitasi mengaku itu, tidak boleh. Kalau dia mau mobil pengajian, jarak cuma 100 meter, mobil dia, kenapa begitu? Ayo becak, mau
mobil. Iya, mobil beliau. Misalnya dia mau motor kajian jalan mau pakai air, berjalan keting sampai 5 menit, nak motornya, biarlah motor beliau. Jangan begitu. Kita sombong, yang sombong itu motor kita sama. Kita tanya, kes, hari ini ada kami. Kita sombong. Tidak boleh. Ya, orang ini mana begitu? Tidak boleh, itu sombong. Jadi jangan kita itu merasa lebih mulia daripada orang lain. Sama pahai kita itu tidak ada kelebihannya. Semakin kita banyak duit, semakin rendah diri mestinya begitu. Masih ada pertanyaan ibu sebelum kita tutup dengan doa? Silakan. Pakai jawab saja tadi. Dari ketua yang berlatih satu, siapa dulu? Ibu, pertanyaan mau lanjut ya. Kalau di ibu kedudukan doa tidak azam. ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير اللهم انها صراط وارزقنا اتباع الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.